Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Pepatah yang sering kita dengar di Indonesia ini memberikan kepada kita faidah yang sebetulnya bagus sekali. Mata ketika kita melihat sesuatu, maka dia akan turun ke hati kita. Kemudian akan berbuah menjadi sebuah pikiran. Pikiran itu kemudian berubah menjadi sebuah niat. Niat itu kemudian direalisasikan dengan perbuatan. Ketika kita melihat misalnya sesuatu yang kita sukai, pemandangan yang indah, hati kita menjadi bahagia. Kemudian kita berpikir dan berpikir. Pikiran itulah yang kemudian menimbulkan kepada niat dan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, ikhwatal Islam, azanillah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa memanage mata kita agar tidak berakibat buruk untuk hati kita. Allah Ta'ala berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Dan katakan kepada para wanita itu agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhna furujahun, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali pandangan ketika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah mengotori hati kita. Seorang laki-laki melihat wanita yang cantik, melihat aurat wanita, apa yang terjadi? Itu berbekas di hatinya. Lalu hatinya berangan-angan, hatinya berpikir. Setelah dia berpikir, timbul niat. Ada keinginan. Keinginan apa? Untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk mendekati wanita itu, untuk memikat wanita itu. Kemudian niat itu direalisasikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, mata adalah merupakan pokok dan pangkal. Oleh karena itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, pandangan mata itu sihamun min sihabi iblis. Ia adalah merupakan panah dari panah-panah iblis. Siapa yang bisa menjaga matanya, dia akan bisa membandingkan hatinya. Siapa yang bisa membandingkan hatinya, ia bisa memperbaiki pikirannya. Dia pun bisa akan mencegah anggota badannya untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Rabbnya. Wallah. Naam. Ketika seorang hamba melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah, membaca Al-Quran, tadabbur alam, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tumbuh di hatinya pemikiran. Lalu kemudian ia berpikir tentang siapa Rabbnya, bagaimana kekuasaan penciptanya, bagaimana keindahan ciptaannya. Akhirnya menimbulkan ketundukan dan kekhusyuan. Itulah merupakan perkara yang diperintahkan. Subhanallah. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Karena mata kita ini bisa menimbulkan perubahan hati di dalam dada kita. Ketika kita melihat maksiat, lalu kemudian kita lemparkan mata kita untuk melihat segala macam yang dilarang oleh Allah, melihat wanita-wanita yang telanjang, akibatnya apa? Hati kita terkotori. Akibatnya pikiran kita pun terkotori. Akibatnya apa? Akhirnya kita pun sulit sekali terkadang untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Hati kita pun akhirnya lalai dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hati kita pun akhirnya lalai untuk memikirkan tentang penciptaan ya Allah Subhanahu wa taala, penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallah, betul sekali akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kunci bahwasannya hendaknya kita menahan pandangan kita. Allah ciptakan mata kita adalah merupakan nikmat yang sangat besar dan agung. Tapi ketika kita gunakan mata kita untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi pengantar kita kepada berbagai macam keburukan demi keburukan. Seseorang ketika melihat gemerlapnya kehidupan dunia, lalu hatinya berangan-angan dan berpikir, lalu kemudian hatinya menginginkan itu semua. Manusia memang cinta dunia. Kemudian dengan matanya ia melihat, memandang, ia merasa asyik dengan hal seperti itu. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Dia pun lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang berhasil menahan pandangannya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan berbagai macam kemuliaan pada dia. Apa itu? Yang pertama, kebeningan hati. Yang kedua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketajaman dalam firasat. Yang ketiga apa? Diberikan oleh Allah kemudahan untuk menghafalkan ayat-ayatnya. Tapi coba lihat orang-orang yang matanya suka jelalatan sana sini, melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, melihat aurat-aurat wanita, akhirnya ia terhalang dari kebaikan-kebaikan itu. Hatinya kotor, hatinya banyak berbuat maksiat. Akhirnya untuk menghafal ayat-ayat Allah menjadi sulit. Kalaupun dihafal Al-Quran akan semakin mudah untuk menjadikan lupa terhadap ayat-ayatnya tersebut. Karena ingat ya akhi, bahwasannya ilmu itu cocok untuk hati yang bersih. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah mengadu kepada gurunya dan berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau pun membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna ilmallahi nurun, dan ia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yudalil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Ketika seorang suami matanya selalu melihat dan jelalatan kepada wanita-wanita yang ada di luar sana. Ketika melihat televisi, di televisi di situ ada perempuan-perempuan yang cantik jelita. Ketika melihat istrinya ternyata tak secantik yang ada di televisi, apa yang terjadi? Hatinya terkotori. Akhirnya berkurang rasa cinta dia kepada istrinya. Ketika seorang istri melihat di televisi laki-laki yang tampan, ganteng, yang mungkin lebih daripada suaminya, akhirnya hatinya terkotori. Dia memandang suaminya kok tak seganteng yang ada di televisi sana, yang ada di luar sana. Akhirnya berkuranglah cinta dia kepada suaminya, mengharapkan sesuatu yang lebih. Akibat daripada apa? Matanya tak dijaga. Oleh karena itu ya akhi, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pokok kebaikan adalah dari pikiran. Pokok keburukan dari pikiran. Dan berpikir itu seringkali muncul dari pandangan mata. Ketika kita melihat sesuatu, akan muncul pemikiran. Pemikiran itu berkembang kepada niat. Niat itu berkembang kepada perbuatan. Maka dari itu, Allah mencegah. Jangan sampai ini menjadi pintu yang akan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Oleh karena itu, hanyalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan hati dan kebesaran jiwa, yang mengharapkan yang lebih baik dari itu. Ketika ia menundukkan pandangannya, ia mengharapkan yang lebih baik dari itu berupa apa? Ya, kekuatan, kebeningan hati, kekuatan iman, terlebih bidadari surga, jauh lebih cantik daripada apa yang ada di dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menahan pandangan mata kita ya akhi, untuk mengharapkan yang lebih baik daripada yang kita pandang. Aku qouli hadza, subhanakallah bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ghibah yang syar'i? Karena banyak penuntut ilmu dan juga para ustadznya sering ghibah. Enggak ada ghibah yang syar'i. Semua ghibah hukumnya haram. Allah melarang dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wa yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Jangan seorang dari kamu menggibah saudara yang lain. Kenapa kamu memakan bangkai saudaranya? Jadi kadang-kadang sudah terbiasa dianggap satu hal yang wajar. Ghibah ini antara seorang dan seorang, antara seorang dengan gurunya, antara orang dengan orang tuanya. Gurunya yang memberikan ilmu, mengajarkan yang terbaik digibahi. Ini murid yang nggak punya adab, nggak punya akhlak. Gurunya mengajarkan ilmu, kalau gurunya ada kesalahan wajar sebagai manusia, kita maafkan. Tapi dia berikan ilmu kepada kita nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Dia berikan membimbing kita di atas hidayah, petunjuk di atas sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang boleh kita syukuri. Doakan guru itu dengan kebaikan. Saya jelaskan di buku ini ada seorang murid kepada gurunya. Karena banyak gurunya yang salah sedikit digibahi, nggak datang pengajian digibahi, tidak hadir pengajian digibahi, nggak datang digibahi. Itu dosa besar, digibahi. Dosa besar.